ajukan pertanyaan pertama terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz minta penjelasannya, apakah orang yang ketika ini suami istri berjima dan mengucapkan doa, kelak anak yang dianugerahi akan terbebas dari jin ataupun gangguan dari jin. Bagaimana Pak Ustadz fenomena terkait dari orang yang sudah berdoa tapi anaknya tetap menjadi anak-anak yang nakal ataupun jauh dari ajaran-ajaran Islam, bahkan ketika dia disuruh sholat aja susah Pak Ustadz minta pencerahannya. Bismillah. Baik ya. Inilah hal yang kadang kita kurang memahami secara baik ya tentang setiap perkara. Ketika seseorang mendatangi istrinya dengan doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, kemudian bukan berarti itu final. Bukan berarti itu final. Kalau udah doa itu berarti anaknya pasti soleh. Itu bukan final ya. Tetap ada upaya yang harus kita lakukan dengan komitmen berarti dengan komitmen tadi untuk bisa membimbing anak tersebut. Siapapun yang ketika mendatangi istrinya kemudian berdoa seperti tadi, berarti pada awal keinginannya mendapatkan keturunan, dia sudah benar-benar menginginkan anak yang akan terlahir nanti, anak yang dijaga oleh Allah. Bukan berarti itu sesuatu yang final dengan doa itu. Itu menunjukkan bahwa itu adalah awal keinginan kita untuk mendapatkan keturunan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka ceprot bahasanya lahir. Oke bahasanya. Setelah mereka itu lahir dari rahim ibundanya, kita pun mendoakannya. Makanya ini ikhtilaf di antara para ulama antara mengadzankan ataukah tidak. Alhasil Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi di dalam kitabnya Minhajul Muslim mengatakan memperbolehkan untuk mengadzani ya siapapun bayi yang terlahir di atas muka bumi agar mereka mendapatkan kalimat yang yang didengar pertama kali adalah tauhid. Nah, kalau seandainya bacaan sebelum berhubungan dengan istri tadi menjadi sebab mutlaknya orang tadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang zaman, tentu tidak ada pensyariatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan putra-putri kita dengan doa mu'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin waham wa min kulli ainil lama. Tentu tidak ada ini. Ya, tentu tidak ada pensyariatan dari Allah agar kita berdoa Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan aku menjadi orang-orang yang saleh. Demikian juga anak keturunanku. Ya. Dan tidak ada doa pula Rabbi ja'al muqimas shalah wa min dzurriyyati. Jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Tidak akan ada ini kalau dipahami doa sebelum hubungan suami istri itu doa mutlak, bahwa setelahnya tidak ada upaya lagi untuk menjaga anak tadi ya. Jadi setelah kita berdoa begitu, apa maksudnya? Doa yang ketika kita melakukannya sesaat kita hendak berhubungan dengan istri-istri kita, yang pertama menjaga dari pandangan jin terhadap hubungan yang kita lakukan. Ini yang harus kita pahami. Supaya jin itu tidak menikmati apa yang kita telah lakukan. Kita nggak ingin hubungan kita itu ditonton, ya kan? Hubungan suami istri ditonton nggak enak, kan gitu kan? Nah, maka kita berdoa dengan doa ini. Yang kedua, kita harapannya ketika kita sudah dibebaskan dari gangguan jin saat kita berhubungan, kita pun berharap anak-anak yang akan lahir adalah anak-anak yang dijaga oleh Allah. Bukan berarti final. Ada tindak lanjutnya yang harus kita lakukan, yaitu adalah menjaga mereka, membimbing mereka. Ya. Karena mereka
lahir dalam keadaan tidak berilmu. Kita jelas ya, syariat ini menjelaskan tidak ada manusia yang terlahir dalam keadaan berilmu. Seluruh manusia terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Maka ayah bundanya lah yang mengarahkan. Entah dia jadi Majusi, entah dia jadi Yahudi, Nasrani, ataupun Muslim, adalah ayah bundanya. Jadi jangan dipahami kalau setelah berdoa sebelum berhubungan kemudian final anaknya bakal jadi anak yang soleh dan solehah. Ini tidak demikian ya. Para ulama kita tidak memahami demikian. Ada upaya yang lain yang harus kita bangun, membimbingnya, mendoakannya kembali di dunia setelah mereka tumbuh menjadi anak-anak yang lucu, anak-anak kecil yang menggemaskan, anak remaja yang pandai, anak seorang pemuda yang kuat. Kita tetap mendoakan mereka agar mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain daripada itu kita bimbing mereka kepada bimbingan agama, ya. Dan ini tidak dipahami sama sekali oleh salah satu pun dari para ulama, bahwa ketika setelah berhubungan suami istri yang sebelumnya kita berdoa dengan doa meminta perlindungan diri kepada Allah dari gangguan setan terhadap dirinya dan anak keturunannya, kemudian mutlak anak itu menjadi anak yang soleh. Tidak dipahami demikian. Wallahu ta'ala.